Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue informasiin terkait Apple Watch 10 yang resmi dijual di Indonesia. Apakah layak untuk dibeli dan apakah harganya lebih murah? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Ya, akhirnya nih cuy, Apple Watch Series 10 atau Apple Watch 10 resmi hadir di Indonesia dan sudah dikonfirmasi sama beberapa authorized reseller Apple yang ada di Indonesia seperti iBox, Digimap, dan Hello Store dari Blibli. Ketiganya sudah sama-sama memposting produk Apple Watch Series 10 di Instagramnya dan udah gue pastiin juga di website iBox tersebut sudah ada juga, serta di Shopee-nya si iBox juga ada Apple Watch Series 10. Sudah hadir nih Apple Watch Series 10 di Indonesia dan sudah bisa kalian beli. Tapi pertanyaannya, apakah ini layak untuk dibeli? Ya, sebelumnya, di video sebelumnya gue udah bahas di sini, lu bisa nonton. Itu udah gue bahas review serta unboxing Apple Watch Series 10. Meskipun ukurannya mungkin ukuran yang kecil ya, bukan ukuran yang besar. Tapi intinya, itu warna jet black yang udah gue bahas. Tapi di sini konteksnya, kalau misalkan temen-temen menggunakan Apple Watch seri 9, seri 8, seri 7, seri 6, hingga paling lama lah ya, Apple Watch seri 3 mungkin yang paling lama ya. Menurut gua kalau di sini contohnya lu menggunakan atau sebelumnya menggunakan Apple Watch seri 9. Kayaknya kurang terlalu worth it kalau lu beli Apple Watch seri 10. Karena mungkin nggak terlalu jauh beda juga perbedaannya. Meskipun tetap ada perbedaan. Bukan berarti nggak ada perbedaan. Tapi kalau menurut gue sih sayang lah ya. Karena kan Apple Watch tuh nggak kayak iPhone ya. Lu bisa ganti tuh mungkin 2-5 tahun yang akan datang baru lu ganti Apple Watch-nya juga. Bisa juga gitu. Kalau lu merasa lu pengguna Apple Watch 9, lebih baik sih tahan aja. Kecuali lu punya rezeki lebih, mau upgrade ke Apple Watch seri 10 ataupun ke seri Ultra, ya itu layak banget. Kalau ada rezeki lebih. Yang penting jangan memaksakan. Nah, kalau misalkan lu pengguna Apple Watch 3 atau Apple Watch seri 3 hingga Apple Watch Series 8, ini adalah momentum yang tepat menurut gua karena layak banget untuk lu beli Apple Watch seri 10 ini. Dan tentunya di sini di Apple Watch seri 10 ini kan memiliki warna yang tidak ada di seri-seri sebelumnya, yaitu warna jet black. Desainnya juga jadi berubah, lebih tipis, bezel layarnya juga lebih luas gitu ya. Jadi menurut gua ini tuh bener-bener keren, cakep, dan tentunya elegan gitu. Jadi gue sangat merekomendasiin banget kalau lu pengen upgrade. Ini waktu yang tepat karena emang layak untuk dibeli dan layak untuk upgrade ke Apple Watch Series 10. Cuman pesan gue, kalian tuh jangan memaksakan. Kalau memang kalian merasa masih cukup di Apple Watch Series 7, seri 8, seri 6, ya nggak apa-apa juga. Gunakan aja Apple Watch tersebut sampai ada rezekinya untuk beli Apple Watch Series 10 gitu. Kenapa sih sebenarnya gue ngerekomendasiin banget? Karena di luar warna yang berbeda, desain yang berbeda, memang Apple Watch Series 10 nih punya daya tarik sendiri sih menurut gue. Varian warnanya juga ada berbeda, ada 2 varian berbeda bahkan ya. Untuk yang aluminium case, dia memiliki warna jet black, rose gold, dan silver. Lalu Apple Watch Series 10 ada seri titanium case-nya, di mana ada warna slate, gold, dan natural. Dan tidak hanya itu aja, ukuran juga kebagi 2. Ada 42 mm dan 46 mm. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan pergelangan tangan kalian. Kalian cocoknya yang 42 mm atau 46 mm. Kalau kayak tangan gue sih cocoknya 46 mm. Dan for the first time di lini Apple Watch, ukuran 46 mm tuh hadir. Karena biasa-biasanya tuh paling besar 45 mm atau 44 mm gitu. Lalu sudah menggunakan chipset S10 SiP with 64 bit dual core processor, 4 core neural engine, dan 64 GB kapasitas. Jadi itu chipset yang digunakan di Apple Watch Series 10. Lalu untuk displaynya sudah menggunakan LTPO 3 OLED Always on Retina display, wide angle OLED, up to 40% brightener when view at angle, dan up to 2000 nits maximum brightness. Jadi untuk layar di Apple Watch 10 tuh memang jauh lebih baik sih dibanding lini-lini sebelumnya gitu ya. Ya, makanya menurut gua Apple Watch Series 10 ini tuh best deal banget untuk upgrade. Tapi kalau misalkan lu sebelumnya belum menggunakan Apple Watch, misalkan nih ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton, "Bang, gue sebelumnya belum menggunakan Apple Watch, terus gue beli Apple Watch yang mana?" Ya kalau ada rezekinya lebih, gue sih better beli Apple Watch Series 10 sekalian. Kalau misalkan kalian belum ada rezeki,
ya kalian beli di Apple Watch seri 8, seri 9 juga oke kok, masih bisa digunakan dan cukup banget untuk kalian gunakan untuk sehari-hari kalian gitu. Dan untuk fitur-fiturnya secara detail udah gue jelasin di video sebelumnya. Mungkin kalau di sini nggak mungkin gue jelasin lagi karena jadinya pengulangan video. Kalau lu mau nonton detailnya lu bisa nonton deh video-video gue yang ini. Tapi intinya itu yang tadi udah gue jelasin atau yang udah gue sebutkan itu bisa kita bilang fitur-fitur yang menjadi pertimbangan lah buat teman-teman upgrade ataupun teman-teman mau beli Apple Watch gitu. Rasanya kalau misalkan ada pertanyaan Apple Watch Series 10 atau Apple Watch Ultra bang yang warna black, jujur karena ini tuh segmennya berbeda dan keduanya sama-sama layak digunakan, elegan juga kalau digunakan gitu ya. Jadi menurut gua ini segmennya beda. Kita nggak bisa compare mana yang lebih baik dibeli, mana yang lebih layak dibeli. Nggak juga sih cuy. Sekarang gini, gue tahu Apple Watch Ultra saat ini chipsetnya di bawah Apple Watch Series 10. Apple Watch Ultra 2 yang saat ini meskipun warnanya black atau ada warna black itu masih menggunakan chipset S9 SiP. Di bawahnya Apple Watch Series 10 berbeda ya, tapi ukuran Apple Watch Ultra menang, punya 49 mm. Baterainya jauh lebih besar daripada baterai si Apple Watch Series 10 ini. Dan itu kenapa nggak bisa di-compare, karena kan tahun 2024 ini Apple Watch Ultra cuman ganti baju doang tuh. Cuman ganti warna doang, tidak ada yang baru di dalamnya gitu ya. Jadi menurut gua segmennya berbeda lah. Kalau Apple Watch Ultra menurut gua lebih sering untuk teman-teman yang sering berkegiatan di luar rumah atau traveling gitu ya, jalan-jalan atau kemana gitu ya, yang memang memerlukan jam tangan dengan baterai yang lebih baik daripada Apple Watch Series 10, ya Apple Watch Ultra jawabannya gitu. Tapi kalau kalian rasanya cuman buat kuliah, kerja, main atau apapun itu, Apple Watch Series 10 masih cukup banget kok. Untuk baterainya, daya ketahanan fitur-fiturnya yang mengkonsumsi baterai itu masih sangat cukup banget sih kalau menurut gua. Jadi harus sudah kejawab ya, Apple Watch Series 10 layak dibeli atau enggak? Sangat layak menurut gua untuk kalian beli. Dan udah resmi juga di Indonesia. Apakah harganya terjangkau? Nah ini dia. Sebenarnya harga terjangkau tuh menurut gua masih terjangkau karena harganya nggak jauh beda sama seperti tahun lalu saat Apple Watch Series 9 dirilis juga. Jadi sebenarnya harganya masih sama, nggak beda gitu. Untuk harga Apple Watch Series 10 dengan sport band, aluminium design, ukuran 42 mm, harganya segini di website iBox. Dan untuk 46 mm-nya harganya segini di website iBox. Dan menurut gua itu harga yang hampir mirip seperti tahun lalu era Apple Watch Series 9 dirilis. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda ya, nggak ada yang naik ataupun turun. Jadi tetap terjangkau, itu konotasinya terjangkau sama seperti tahun lalu seri sebelumnya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ada promo-promo mungkin bisa lebih murah kali ya. Tapi intinya segitulah harganya. Jadi menurut gua apakah harganya terjangkau? Relatif, karena kata terjangkau itu tergantung kita menyikapinya. Masing-masing orang berbeda-beda gitu. Tapi yang sudah pasti harganya itu sama seperti era Apple Watch Series 9 yang hadir di tahun lalu. Kayak gitu ya. Sudah kejawab harusnya pertanyaannya, layak dibeli? Tentunya layak Apple Watch Series 10 dan sudah resmi dijual di Indonesia. Sudah hadir juga di authorized reseller Apple yang ada di Indonesia. Yang kedua, harganya terjangkau? Relatif, tidak terjangkau banget menurut gua. Tapi itu harga yang hampir mirip seperti era Apple Watch Series 9 di tahun lalu. Kayak gitu. Dan ya, harusnya sudah terjawab semua kegelisahan teman-teman. Kalau misalkan lagi mau beli Apple Watch Series 10, video ini mungkin bisa menjadi jawaban teman-teman. Oke? Jadi itu aja mungkin yang gue ingin informasiin. Gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.